Dan akhirnya kita sampai juga ke IKN, Ibu Kota Nusantara. Di belakang kita adalah Istana Garuda. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda, bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Road Trip Indonesia. 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam Nusantara. Terbang bebas kemana suka, tanpa batas waktu. Wah, masih gelap. Pagi ini jam 4 kita berangkat ke IKN dari Balikpapan ya sayang ya. Ibu Kota Nusantara. Kita lagi berada di gerbang tol sekarang. Aduh, kita ke IKN, Ibu Kota Nusantara. Kata Kak Beda sayang, kita udah di sini kalau kita nggak ke IKN. Mumpung kita di Balikpapan, kita harus menginjakan kaki secara langsung di IKN. Kalau tidak sekarang, entah kapan lagi Road Trip Indonesia akan kembali ke Kalimantan Timur. Kami merasa beruntung mendapat kesempatan ini. Kita sudah mulai melihat bangunan-bangunan tinggi yang sedang dalam proses pengerjaan di sini. Ibu Kota Nusantara terletak di 2 kabupaten, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Kurang lebih 2,5 jam perjalanan dari kota Balikpapan. Sahabat RTI, sekarang kita sudah berada di namanya ini Rest Area Nusantara. Jadi sebelum masuk ke IKN, kita di sini mau janjian dulu nih sama teman-teman dari Mitratel. Pagi ini sampai di kawasan IKN jam 6.30. Terlalu cepat 1 jam dari janji bertemu jam 7.30 dengan tim Mitratel di Rest Area IKN. Perjalanan kali ini ke IKN kita dibantuin sama Dana. Dia jadi krunya Road Trip Indonesia nih di Balikpapan. Kru dadakan. Kru dadakan, asli Balikpapan. Dulu kita sama-sama di Sakti Aktor Studio di SAS, Jakarta. Yap. Apa itu Sakti Aktor Studio? Googling aja deh. Di sini bersyukur banget karena akhirnya bisa sampai ke IKN. Karena beberapa waktu lalu kan kita sudah menunggu cukup lama. Karena di sini masih pagi sekali, kita udah kepagian datangnya, kita mau ngopi-ngopi sama sarapan dulu. Kami masuk IKN bersama tim Mitratel menggunakan izin resmi dari pihak otorita IKN untuk meninjau keberadaan Tower Mitratel di kawasan Ibu Kota Nusantara. Buat sahabat RT yang belum tahu Mitratel itu apa, Mitratel itu perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi yang membangun tower-tower telekomunikasi di seluruh Indonesia. Saat ini Mitratel juga membangun dan menyediakan tower-tower telekomunikasi di kawasan Ibu Kota Nusantara, di mana Road Trip Indonesia sudah menjalin kerjasama bersama Mitratel selama setahun belakangan ini. Hai guys, kita ke IKN guys. Sekarang kita ada di IKN. Ini udah bener belum pakainya? Sayang, kamu harus pakai Oh ini. ya, safety first. Ya, jadi sahabat RTI di dalam kawasan IKN karena masih dalam tahap pengerjaan, kita harus pakai kostum seperti ini. Ya, untuk supaya safety. keselamatan. Ini kita berada di Jalan Kebangsaan Sumbu Barat. Jadi ada berapa jalan? Ini termasuk jalan protokol kah? Betul, jalan utama. utama. Ada Sumbu Barat, Sumbu Timur. Kalau depan istana itu jalan feeder namanya. Nah, izin kalau depan situ itu nanti yang diperlakukan yang kereta tanpa rel. Jadi pakai sensor. Jadi kedepannya nanti kawan-kawan memang di daerah kawasan IKN ini kita tidak boleh lagi memakai kendaraan kecuali kendaraan listrik. Jadi memang konsepnya smart city ya. Karena sekarang ini masih ada pengerjaan-pengerjaan. Alhamdulillah Seruling Senja akhirnya bisa menjejakkan, menapakkan rodanya dan dia bisa mengaspal di IKN. Luar biasa. Ini memang sumber daya alamnya kaya sekali ya. Kalau kawan-kawan lihat itu ada lapisan-lapisan menghitam itu udah batu bara tuh. Di sana juga tuh ada yang hitam-hitam, itu udah batu bara. Jadi batu bara di mana-mana. Dan ini kebetulan kawasan ini yang dibilang nanti di atas itu adalah Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Wah. Cuaca mendung terus, semoga tidak hujan ya. Ini sekarang kita berhenti dekat Rumah Sakit Internasional. Kalau ini di sebelah sini adalah perumahan menteri-menteri. Oke, sekarang kita mau lihat lagi ada apa aja di IKN. Yuk kita lanjut lagi. Mantap. Plaza Seremoni guys. Sekarang kita lagi berjalan menuju Taman Kusuma Bangsa Memorial Park. Nanti kita lihat ada apa di sana. Ada tiang bendera tertinggi dan ada juga patung proklamator. Proklamator kita Soekarno-Hatta. Taman Kusuma Bangsa Memorial Park. Taman ini dipersembahkan untuk menghormati jasa pahlawan Republik Indonesia yang terdahulu. Dalam pembangunannya juga ada andil seniman Inyoman Nuarte yang terkenal dengan karyanya Garuda Wisnu Kencana di Bali.
Dua ikon yang paling mencolok di Taman Kusuma Bangsa adalah bangunan sayap pelindung Nusantara yang memiliki arti perlindungan dan persatuan. Di sini juga terdapat monumen bendera yang menjulang dengan tinggi 79 meter. Angka ini sesuai dengan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 lalu, merupakan tiang bendera tertinggi di Indonesia. Jadi itu kenapa 79 meter, karena tahun ini itu pas 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu filosofinya. Di tengah ikon-ikon tersebut terdapat sebuah kobaran api abadi yang akan menyala selama 24 jam setiap hari sebagai perlambang tekad bangsa yang terus berkobar. Itu adalah tempat api abadi. Nanti apinya ini akan didatangkan dari Merapen. Merapen. Dari Pulau Jawa, api abadi Merapen. Dan di sana adalah kita lihat langsung Istana Garuda. Wow. Taman Kusuma Bangsa Memorial Park. Oke, kita lanjut sekarang ke Plaza Seremoni namanya. Selanjutnya kami diajak oleh Pak Bayu dan Pak Daniel untuk melihat Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan. Kawan, ini kita sekarang menuju Plaza Seremoni dan sepertinya kalau di belakang kita ini nanti akan menjadi bangunan-bangunan gedung-gedung kementerian-kementerian ya, Tan? Kementerian, kayaknya kantor-kantor kementerian. Kantormu mau di mana nanti? Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan merupakan landscape ikonik yang menghubungkan Istana Garuda dengan Taman Kusuma Bangsa. Di depan kita sudah dengan megahnya Istana Garuda. Kalau tadi kita melihatnya dari atas, kalau sekarang kita melihatnya langsung lebih dekat lagi dari Plaza Seremoni. Merupakan jalur pejalan kaki, jalur bersepeda, share street, visitor center, amphitheater, galeri UMKM, dan forest trail. Selama ini kita hanya bisa lihat di TV-TV aja, di YouTube aja. Sekarang kita full akses. Kita melihat langsung suasana di IKN kita, Ibu Kota Nusantara. Karena secara resmi kan Ibu Kota Negara sudah pindah di sini ya. Aku sebagai orang Betawi, berdarah Betawi yang lahir dan besar di ibu kota Indonesia, Jakarta. Sekarang saya serahkan kepada kalian. Aku udah nggak jadi orang kota lagi. Ini lagi nih, ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika di sini. Information. Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka yang melambangkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama. Upacaranya di sebelah sana. Upacara 17 Agustus. Itu bendera merah putihnya masih berkibar. Tapi itu bukan bendera pusaka ya. Bendera pusaka kan kalau sore-sore dia udah diturunkan kan ya. Bendera pusaka nggak bisa dikibarkan lagi. Kenapa? Dia disimpan. Oh enggak, yang waktu buat itu. Oh iya. Oke. Ini langsung minum nih guys. Kalau kalian haus habis jalan-jalan keliling kan, capek kan? Enak nggak terasa. Sayang sekali kami tidak mendapatkan izin untuk menerbangkan drone di kawasan ini. Tapi tidak apa-apa, bisa masuk saja ke kawasan ini. Kami sudah merasa sangat senang sekali. Siapakah yang mendesain secara keseluruhan landscape Ibu Kota Nusantara kita ini? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Paskibraka. Paskibraka, jadi jalan. Kawan-kawan, akhirnya kita sampai juga ke IKN, Ibu Kota Nusantara. Di belakang kita adalah Istana Garuda. Memang kawasannya luas banget. Ngap juga keliling-keliling itu, olahraga. Untung kita jalannya pagi. Kalau jalannya tengah hari siang, Jadi kayaknya pas ya, dimana kita kemarin sudah sampai di provinsi terakhir di Kalimantan Utara. Sekarang kita sampai di IKN. Jadi kayak simbolik gitu ya. Penutup. Simbolik penutup perjalanan road trip Indonesia. Batch 1.
Batch 1 tujuan keliling Indonesia. Batch 2-nya keliling apa? Dua keliling Asia. Asia, Asia Tenggara, Tenggara, Eropa, udah gitu keliling dunia. Setelah merasa cukup di kawasan Plaza Seremoni dan Istana Garuda, selanjutnya kami menuju sebuah lokasi yang cukup berjarak dari pusat IKN, tempat keberadaan Tower Mitratel. Nah, sekarang ini kita akan melihat Tower Makro SST 42 meter. Jadi kemana kita sekarang? Kita mau melihat Tower Mitratel, towernya yang makro. Dia lebih besar. Itu adanya di tengah-tengah hutan, keren. Wah, tapi jalanan kita ini off-road. Apakah 4x4 Sterling senja mampu melewatinya? Atau kita jalan kaki aja pakai sepatu boot ya? Kayaknya bisa deh. Situ. Karena towernya ada di situ tuh yang kita mau lihat itu. Ayo guys, kita jadi orang proyek dulu. Ini size paling kecil 42. Double sepatu aja Pak ya. Baru. Sayang lama. Ini pertama kalinya saya pakai boot. Wow, keren. Kenapa kita harus pakai sepatu ini? Karena kita mau off-road. Jadi Sterling senja daripada nanti dia kepater di situ, Iya, mendingan kita yang tidak jalan ada kaki, backup, kan? lebih baik kita jalan kaki. Itu deket aja kok. Dekat. Kita udah ganti kostum. Ayo sayang, off-road. Saya sepatunya kegedean. Nggak licin kok. Kita nginjek Oh, keras ini? aja. Hah? Ya injak aja bebas. Oh, nggak licin. Ya, Licin saya lah. licin. Udah, selesai ya. Salah, nggak gitu. Cari yang keras-keras tetap. Lokasinya berada di perbukitan hutan akasia. Mungkin karena itu disebut SST, Self Support Tower. Trekking kita trekking. Jadi ini memang kalau tower yang ini atau tower-tower yang ada di IKN ini berbeda bentuknya, tampilannya berbeda banget dengan tower-tower yang ada di luar sana yang selama ini kita temui. Self Support Tower ini tinggi 42 meter, menara yang ramping dengan tema Indonesia Modern Industrialis dengan struktur yang harmonis dengan alam sekitar. Memiliki kapasitas hingga 45 space unit yang terbagi dalam 12 sektor antena RF dan 12 unit remote radio unit RRU, menjanjikan cakupan jaringan yang luas dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat. Salah satu keunggulan dari SST ini adalah kemampuannya untuk menampung hingga 4 operator telekomunikasi sekaligus, memberikan akses yang merata dan berkualitas bagi semua pengguna. Kamuflase ini menampilkan corak pohon hayat dalam logo IKN yang melambangkan keberagaman dan persatuan Indonesia. Menara ini tidak hanya berfungsi untuk infrastruktur telekomunikasi, tapi juga menjadi simbol integrasi teknologi modern dan kearifan lokal dalam pembangunan IKN Nusantara, sebuah kota yang modern dan maju. Ya, ini tower Mitratel terindah yang pernah aku lihat. Ini pohon hayat nih. Ada panggung. Ya guys, jadi ini salah satunya konsepnya dibilang pohon hayati atau pohon hayat itu pohon kehidupan. Sesuai juga dengan lambangnya IKN. Lagi selain implementasi itu maintenance. Kita masuk pelosok-pelosok itu jaringan semua bagus semua loh. Lengkap guys perjalanan kita di IKN ini. Ada off-roadnya, ada daerah-daerah yang udah bagus, sudah rapi. Itu perasaan tadi kayak lagi di Singapura, kayak lagi di luar negeri gitu. Vibes-nya, nuansanya. Udah diplastik-plastikin. Aku kembalikan ya Pak. Ya, terima kasih. Kawan-kawan, ini adalah salah satu hotel atau dibilangnya Hotel Nusantara yang sudah beroperasi. Jadi ini satu-satunya hotel yang sudah beroperasi di kawasan IKN, Ibu Kota Nusantara.
titik nol Nusantara. Tugu, titik nol Nusantara. Di belakang kita adalah kantor otorita IKN di belakang. Nah ini dia di depannya, titik nol Nusantara. Kalau kita lihat di Google Earth, Hah? pas tengah-tengah Indonesia ini. Oh iya, betul nggak? Oh jadi ini titik nol itu maksudnya adalah pas tengah-tengahnya Indonesia. Jadi lintang utara, lintang selatan diukur koordinatnya nolnya ini. Oh, lintang Simetris. utara, lintang selatan. Iya. Bujur timur, bujur barat. Ya, betul. Kita sekarang berada pas di tengah-tengah center of Indonesia, center of Nusantara, guys. Nanti ada 34 pilar yang melambangkan 34 provinsi. Dan ini adalah setelah dihitung dari lintang utara, lintang selatan, bujur timur, bujur barat, pas titik tengah-tengah senternya itu adalah di sini. Bagus. Akhirnya kesampaian juga kita ke IKN, luar biasa. Alhamdulillah. Tidak mudah guys izinnya ke sini. Kalau umum tidak ada kepentingannya memang tidak boleh masuk karena ini memang dalam tahap pengerjaan yang intens sekali. Saat video ini kami edit, kawasan IKN sudah terbuka untuk umum, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu bisa dikunjungi, khususnya di daerah Taman Kusuma Bangsa dan Plaza Seremoni. Bagi yang mau berkunjung ke IKN wajib mendaftar dulu ya melalui aplikasi iKnow. Ayo, tunggu apa lagi? Bandara VVIP untuk ke IKN kayaknya dibangunnya di sini nih. Kembali ke Balikpapan, kami melalui jalan berbeda, yaitu kawasan Bandara VVIP dan jalan tol yang sedang dibangun untuk menghubungkan secara langsung Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara IKN. Sampai ketemu ya. Makasih Bu. Halo. Makasih. Thank you. Sekali lagi dong, Pak. Selamat lagi. Makasih banyak. Ditraktir makan siang. Sekian laporan perjalanan road trip Indonesia kali ini dari Ibu Kota Nusantara. Semoga bermanfaat dan menghibur. Mohon maaf kalau ada data dan informasi yang kurang lengkap maupun salah, karena ini hanya sudut pandang petualang yang sedang melintas. Kalau sahabat menyukai video-video kami, silakan subscribe, komentar, dan share sebanyak-banyaknya untuk mensupport perjalanan road trip Indonesia. Salam sayang.